Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Janorsyah dari kelas 11 TPTL nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu turbin atau kompresor. Sebelumnya, apa sih itu turbin atau kompresor? Turbin dan kompresor adalah mesin yang saling terkait namun memiliki fungsi yang berlawanan. Turbin mengubah energi dari aliran fluida seperti gas atau air menjadi energi mekanik untuk menggerakkan poros, sementara kompresor menggunakan energi mekanik untuk meningkatkan tekanan suatu fluida, biasanya gas atau udara. Pada mesin turbocharger, turbin yang digerakkan oleh gas buang akan memutar kompresor yang menekan udara masuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu cara kerja dari turbin kompresor beserta gambar komponen utamanya. Nah, yang pertama itu ada motor listrik. Jadi, ketika motor listrik diaktifkan, arus listrik akan masuk ke motor listrik. Medan magnet terbentuk di dalam stator. Medan magnet itu memutar rotor sehingga menghasilkan tenaga putaran atau disebut juga dengan energi mekanik. Terus yang kedua itu ada poros atau disebut juga dengan shaft. Nah, ketika poros shaft ikut berputar, putaran rotor diteruskan ke poros yang menjadi penghubung antara motor dan impeller. Poros memindahkan energi putar dari motor ke bagian kompresor. Nah, terus yang ketiga itu ada impeller atau sudut kompresor. Jadi, ketika impeller atau sudut kompresor mulai bekerja, saat poros berputar cepat, impeller ikut berputar dengan kekuatan tinggi atau kecepatan yang relatif tinggi. Udara dari inlet saluran masuk tersedot ke tengah impeller. Karena putaran impeller, udara terdorong ke arah luar dengan menggunakan gaya yang sentrifugal dan mengalami peningkatan tekanan serta kecepatan. Nah, terus yang keempat itu ada udara bertekanan mengalir ke outlet saluran keluar. Di sini pun ada contoh darinya. Nah, ketika udara bertekanan mengalir ke outlet atau saluran keluar, setelah udara dipadatkan atau disebut dengan dikompresi, udara bertekanan tinggi keluar melalui outlet. Udara ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, sistem pendingin, pneumatik, atau pembangkit energi. Terus yang kelima itu ada sistem pendinginan bekerja. Nah, sistem ini itu termasuk penting. Jadi kalau suatu kompresor atau turbin tidak ada sistem pendingin, maka mesin akan mengalami overheat yang cukup parah. Jadi atau disebut juga dengan panas yang berlebih. Itu akan mempengaruhi sistem jangka panjang mesin atau mesin akan relatif cepat rusak. Saat sistem pendingin bekerja, selama proses suhu kompresor naik karena gesekan atau tekanan udara, sistem pendingin baik udara atau cairan menyerap panas dari bagian mesin. Lalu panas dibuang agar suhu tetap stabil dan mesin tidak overheat. Nah, jadi pendingin ini cukup penting karena agar mesin itu tidak terlalu overheat. Jadi kalau tidak ada sistem pendingin ini, mungkin mesin akan sekali pakai itu akan rusak. Nah, terus ada yang keenam yaitu sistem pelumas melindungi komponen yang bergerak. Jadi sistem ini itu melindungi komponen yang bergerak. Oli pelumas disirkulasikan ke bagian poros, bantalan, dan gear. Oli ini akan mengurangi gesekan, mencegah kehausan, dan menjaga kelancaran gerak putar. Setelah panas, oli kembali ke tangki untuk didinginkan sebelum digunakan lagi. Jadi ini sirkulasi pada sistem pelumasan itu seperti pada oli mobil atau pada oli motor. Yang ketujuh itu ada sistem kontrol elektrik untuk mengatur operasi keseluruhan. Sistem kontrol elektrik mengatur operasi keseluruhan. Sensor membaca kecepatan, suhu, dan tekanan udara. Dari sensor tersebut lalu akan dikirim data ke panel sensor atau panel kontrol untuk menyesuaikan suplai listrik ke motor. Jika tekanan terlalu tinggi atau suhu berlebih, sistem kontrol otomatis menyesuaikan agar aman. Nah, jadi semua data ketika kita mengoperasikan sesuatu itu akan
masuk ke dalam panel kontrol. Nah, dari panel kontrol tersebut akan kita supply ke listrik motor. Jadi data tersebut akan kita ketahui, misal berapa jumlah atau lainnya sebagainya. Terus yang ke-8 atau yang terakhir itu ada housing. Housing atau rumah kompresor menjaga stabilan sistem. Semua komponen berada di dalam housing yang kokoh. Housing berfungsi mengarahkan aliran udara, menahan tekanan dan melindungi bagian dalam dari kerusakan. Ini adalah contoh dari gambarnya. Jadi kesimpulannya yaitu atau rumus saya rangkuman singkat, ketika listrik masuk, motor akan berputar. Pada poros berputar, impeller menekan udara lalu keluar dengan tekanan tinggi. Sistem pendingin dan pelumas bekerja, sistem kontrol menjaga kestabilan, lalu housing melindungi seluruh bagian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.